Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian, dan tidak ada satupun orang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkhusus bagi orang-orang yang telah menyatakan beriman dengan Allah dan Rasulnya, bahkan para nabi dan utusnya pun tak luput dari ujian. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengaku beriman dengan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Bahkan Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dengan imannya dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta dengan imannya. Sejak kita dilahirkan di dunia ini, kita dihadapkan dengan berbagai ujian. Ketika akan memasuki sekolah, ada ujian. Di setiap kenaikan kelas ada ujian. Dan bahkan mau lulus pun ada ujian. Ketika akan melamar kerja, kita diuji. Dan saat promosi jabatan pun pasti ada seleksi ujian. Demikian juga kehidupan dunia sejatinya adalah ujian. Tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat, yaitu surga atau neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Allah berfirman di awal surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ujian yang diselenggarakan oleh Allah sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh manusia. Ujian yang diselenggarakan manusia, baik di sekolah maupun di dunia kerja, sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soal-soalnya pun bersifat rahasia. Sangat berbeda dengan ujian masuk surga. Jangankan soal-soalnya, kunci jawabannya pun sudah diberitahukan oleh Allah dan sudah menjadi pengetahuan umum. Maka dari itu, sungguh bodohlah kita jika tidak lulus dalam ujian itu dan gagal masuk surga. Dan kunci masuk surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat pembeda antara muslim dan non-muslim, kalimat penentu kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka. Nabi SAW bersabda, Innallaha harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhillah. Sungguh Allah mengharamkan atas neraka bagi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas karena mengharap wajah Allah. Kalimat tauhid di atas tentu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi perlu diyakini dengan keyakinan yang mendalam
diperjuangkan dengan segenap pengorbanan jiwa, raga, dan apapun yang ada padanya, dan dibuktikan dengan sebersih-bersih tauhid dan sepenuh hati bahwa tiada ilah yang berhak diibadati, tiada yang berhak distatuskan sebagai ma'bud, yakni yang diharapkan, yang ditakuti, yang diikuti dan dicintai, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan, dengan menghinakan diri yang sempurna di hadapannya, sehingga tidak ada penolakan, pembangkangan, serta penyelewengan terhadap perintah dan larangannya dalam melakukan berbagai meragam macam ibadah. Dan tentu dalam melaksanakan tugas yang khusus, yaitu menegakkan kalimatillah dengan menzohirkan ad-dinnya di muka bumi, sehingga tidak ada lagi kalimat yang boleh tegak kecuali kalimatnya saja, sebagai konsekuensi keimanan kepada Rasul dan risalahnya, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Maka berlomba-lombalah kita untuk lebih dahulu berbuat kebaikan sebelum orang lain. Fastabiqul khairat, sehingga menjadi wa ana awwalul muslimin, sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 163. Dan bersegeralah kita berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, agar kita termasuk pewaris yang sejati, sebagaimana Allah kabarkan dalam surah Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu, ketetapan itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri dengan mengabaikan dan melepaskan tanggung jawab itu. Ada yang pertengahan antara aktif dan pasif, antara nufur dan futur. Dan ada yang bersegera lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. In uridu lil islah mastata'tum wa ma taufiqi illa billah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.